لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kepada untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Sadam. Di sini saya pribadi, Bung Jepri, selaku pembawa acara Radio RAS yang ada di channel Ayah Sadam, mengudara kembali untuk Anda dalam acara Tanya Jawab seputar dunia lain. Kali ini akan saya bacakan dari salah satu penggemar kita, yaitu Saudara Andre yang ada di daerah Magetan ya. Andre dari Magetan, Jawa Timur. Lebih abdulnya akan saya bacakan ya. Untuk Saudara Andre, mudah-mudahan Anda mendengarkan langsung di mana adanya Radio RS yang ada di Jakarta. Kalau memang ada di Jakarta, kalau memang ada di Tersembat, dipersilakan membuka channel Ayah Sadam ya. Kapan saja dipersilakan, karena Anda butuh solusi dan penjelasan dari saya. Di sini nanti Anda bisa mencari channel saya di Ayah Sadam, yaitu dengan judul "Dihebohkan dengan diketemukannya batu berbulu perindu". Jadi batu bulu perindu ya. Dihebohkan diketemukannya batu bulu perindu. Nah, nanti Anda bisa melihat di situ judulnya seperti itu ya. Dipersilakan. Kembali lagi kepada atensi selengkapnya, akan saya bacakan dari Saudara Andre dari Magetan, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa Bung Jepri, salam kenal, salam senggol. Alhamdulillah saya bisa membuka Facebook Abaitino, katanya lebih cepat untuk diprosesnya. Jadi saya masuk ke Facebook Abaitino, saya masuk di Messenger. Mudah-mudahan prakata saya, atensi saya lekas dimuat Bung Jepri ya. Jadi begini Bung Jepri, saat itu saya sedang mancing di pinggir danau adanya dekat rumah. Pada saat itu saya mancing sekitar habis sholat asar ya, sekitar jam 4 lah. Di situ kan banyak pohon Bung Jepri, jadi saya enak tuh nongkrong di bawah pohon. Tiba-tiba saya pas lagi blocking atau berpindah tempat, saya kepleset. Ternyata jempol saya masuk di salah satu lubang Bung Jepri. Kok jempol saya terasa geli, kayak ada yang ngelitikin Bung Jepri. Nah disitulah saya diamkan diri, saya berusaha membuka tanah tersebut yang jempolnya masuk di lubang tersebut. Ternyata Bung Jepri ada mengkilap gitu Bung Jepri, entah apa. Begitu saya ambil, kira-kira 2 kali lipat jempol tangan, mungkin sejempol kaki segitu Bung Jepri. Saya pantau amati baik-baik. Kok ini batu aneh ya? Baru kali ini saya melihat batu warna coklat Bung Jepri. Terlalu tua enggak, terlalu muda juga enggak, sedang. Tapi yang membuat saya aneh baru kali itu melihat batu tersebut, warnanya coklat. Dia memiliki serat banyak seperti kayak rambut. Nah yang lebih unik lagi Bung Jepri, batu itu di atasnya seakan-akan ada kaca Bung Jepri, dan mengkilap. Nah di balik yang seperti bentuk kaca tadi ada sesuatu makhluk yang bergerak seperti rambut. Nah ntar begini aja Bung Jepri, kan Bung Jepri bisa mendeteksi jarak jauh. Ini alamat saya, biodata saya lengkap yang original di bawah ini. Tolong deteksi jarak jauh.
apa sebenarnya yang terjadi Bung Jepri. Batu itu masih saya simpan Bung Jepri, rapat-rapat. Itu sudah kejadian hampir 3 bulan Bung Jepri, saya simpan. Saya ingin bicara sama siapa, sedangkan ini kan baru kali ini saya melihatnya, dan sekian banyak saya melanglang buana, orang jual batu juga belum ada yang seperti itu Bung Jepri. Hingga sampai saya mau cerita sama siapa ya, di lingkungan saya nggak pada hobi batu. Saya mau ngomong sama yang penjual batu, takutnya nanti saya dikerjain lagi Bung Jepri. Karena ini unik Bung Jepri, yang membuat tanda tanya saya. Di dalam batu tersebut, di permukaannya, ya, seperti jam gitu kan, berputar. Itu mengkilat Bung Jepri seperti kaca, padahal batu. Nah yang buat aneh lagi, di balik yang seperti kaca tadi mengkilat, di bawahnya ada makhluk hidup seperti rambut, dia bergerak banyak banget Bung Jepri. Saya saking penasarannya, saya sentuh nggak nembus Bung Jepri. Mohon pencerahannya Bung Jepri. Dan yang kedua kali Bung Jepri, saat itu saya bermimpi selama 3 bulan, bermimpi 3 kali. Yang pertama katanya, jangan kau sia-siakan, batu itu bermanfaat buat kamu, dan jangan pernah disalahgunakan, serta jangan dimanfaatkan orang yang tidak bertanggung jawab. Nah ini yang membuat saya bingung Bung Jepri, maksudnya apa? Saya sendiri nggak tahu Bung Jepri, dan manfaatnya juga apa. Nah kan selama 3 bulan 3 kali saya dapat mimpi seperti itu. Nah mimpi yang kedua, anak muda, letakkan benda itu di tempat yang aman. Jangan sampai orang-orang yang berniat jahat atau kepribadiannya jahat mendapatkan barang itu, akan membahayakan, akan disalahgunakan, katanya begitu Bung Jepri. Ya, mimpi yang ketiga, anak muda, apabila kau menghendaki dan ingin membuktikan, silahkan bila kau mau pergi, pandangilah batu tersebut dan usap 3 kali, dan letakkan dari telunjuk Anda yang menempel di batu tersebut di jidat Anda. Apa yang Anda rasakan, dan Anda akan tahu reaksinya, manfaatnya. Saya ikutin Bung Jepri kata-kata itu. Begitu kebetulan saya mau ke tempat di mana teman ada rencana usaha lah gitu Bung Jepri, mau rebut pendapat. Dalam perjalanan Bung Jepri, saya bertemu dengan seseorang pakai mobil. Dia berhenti, tiba-tiba dia menawarkan kerjaan Bung Jepri, katanya suruh jadi manajer. Masya Allah Bung Jepri, saya kenal juga kagak, dia juga tidak tahu tentang pribadi saya. Tiba-tiba dia dengan mudah menawarkan jasa, menawarkan saya sebagai manajernya dia di perusahaan, katanya perusahaan yang bonafit katanya Bung Jepri. Bahkan gaji pun saya suruh minta berapa gitu Bung Jepri. Akhirnya apa Bung Jepri, saya ceritanya dikasih kartu pengenal dia. Nanti kalau saya sudah siap, saya suruh nelpon dan suruh datang. Nah singkat kata begini Bung Jepri, setelah saya pikir-pikir, karena saya masih nganggur Bung Jepri, waktu itu kan saya ketemu teman hanya ingin rembuk pendapat dulu Bung Jepri, masih proses itu. Dan itu pun kita nggak punya modal Bung Jepri, baru ya masih gambaran-gambaran gitu. Akhirnya saya tekad bulat menghubungi orang tersebut. Pada saat saya telepon-teleponan, akhirnya saya datang. Alhasil alhamdulillah Bung Jepri, saya mendapatkan kepercayaan penuh Bung Jepri. Masya Allah Bung Jepri, ini perusahaan bonafit Bung Jepri. Bahkan bawaan saya pas sampai cerita, masuk ke sini tuh nggak gampang Bang, bilang begitu. Apakah ini pengaruhnya dari batu itu kali Bung Jepri ya? Saya juga sendiri nggak paham Bung Jepri, saya orang awam. Lantas begitu saya pulang, waktu itu kan saya dapat kerjaan di Jakarta, saya kos. Entah kenapa Bung Jepri, asal saya dalam perjalanan ada aja yang mobil lewat, mobil mewah berhenti menawarkan kerjaan. Loh saya kan bingung Bung Jepri,
Saya sudah kerja, masa saya harus pindah kerjaan? Sedangkan kerja orang pertama enak. Saya sudah merasakan dalam 1 bulan gajinya lumayan Bung Jepri. Lantas karena saya kan senang bergaul Bung Jepri, orang itu saya nggak mau ngecewain, tetap saya baik sama dia dan silaturahmi tetap. Bahkan dia juga sama Bung Jepri, saya mau gaji berapa terserah saya katanya. Nah pada saat itu kebetulan yang bikin bingung saya Bung Jepri, gaji yang pertama yang baru yang saya masukin baru 1 bulan dengan yang baru ini yang baru mau ditawarkan gajinya lebih besar Bung Jepri. Ini yang membuat saya bingung Bung Jepri, apakah saya harus keluar dari sono sedangkan saya masih baru, bosnya lebih baik lagi. Akhirnya saya punya cara halus, bos terima kasih ya sudah memberi kesempatan saya dan memberi kepercayaan saya untuk kerja di sini. Nanti saya akan hubungi lagi deh bos, saya katakan demikian. Akhirnya dia juga baik Bung Jepri, bahkan ya udah nanti kalau misalnya siap hubungi saya, dia bilang begitu Bung Jepri. Nah sejak itulah Bung Jepri, dalam kurun waktu 2 bulan ke depan sampai 3 bulan Bung Jepri, berturut-turut banyak penawaran kerjaan yang sama. Ada yang ketemu di toko, ada yang ketemu di jalan. Rata-rata orang yang kaya raya yang punya perusahaan bonafit Bung Jepri. Itu yang membuat saya bingung Bung Jepri. Tawaran kerjaan gampang banget Bung Jepri. Yang perlu saya tanyakan begini Bung Jepri, soalnya kan yang bikin saya tanda tanya gini Bung Jepri, selama itu saya nyari kerja itu susah Bung Jepri. Itu aja lagi membahas kawan-kawan, belum ketahuan juntrungnya. Tiba-tiba setelah mendapatkan batu tersebut, begitu deras seperti hujan Bung Jepri, tawaran kerjaan banyak. Pas banget saya jadi posisi yang bagus lagi, saya belum pernah menjadi seorang manajer, tapi saya berusaha untuk mengimbangi adaptasi terhadap perusahaan tersebut. Alhamdulillah orang-orang yang saya temui baik semua. Itu yang membuat saya bingung, karena semuanya orang baik dan posisinya juga saya bagus gitu Bung Jepri. Yang saya tanyakan tadi kembali lagi kepada masalah batu Bung Jepri ya. Batu itu yang dibilang bagian atasnya tuh seperti kayak ada sebesar rambut gitu Bung Jepri ya, bisa hidup Bung Jepri. Itu yang bikin saya masih tanda tanya Bung Jepri. Saya kadang-kadang takut Bung Jepri, saya orang awam. Mohon pencerahan dan solusinya Bung Jepri, biar saya tuh tidak tanda tanya lagi dan merasa takut was-was. Ya mungkin ada persyaratan tertentu kali Bung Jepri, amalan apa gitulah, karena saya mendapatkan hal itu baru kali ini. Terima kasih Bung Jepri atas muatnya atensi saya, dan saya tunggu informasinya, solusi dan pencerahan seperti apa. Saya tunggu ya Bung Jepri. Semoga Bung Jepri bersama Radio RAS tetap jaya mengudara bersama channel Sadam. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudaraku Andre di Magetan, Jawa Timur ya. Alhasil alhamdulillah kita bisa punya saudara baru. Terima kasih sebelumnya Bang Andre telah bergabung di mana adanya Radio RAS yang ada di channel Sadam. Kembali lagi pada atensi Anda yang baru saja saya bacakan, bahwasanya setelah saya deteksi jarak jauh adanya, karena biodata Anda lengkap jadi cukup buat membantu saya, bahwasanya Bang Andre, batu tersebut yang saya juluki adalah namanya batu bulu perindu. Kenapa dalam konteks Anda mendapatkan mimpi, suruh hati-hati jangan sampai batu itu berpindah ke orang yang tidak bertanggung jawab. Perlu Bang Andre ketahui, batu bulu perindu ini memang umumnya buat penakluk lawan jenis ya. Makanya kalau berpindah tangan kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab akan disalahgunakan, dia menjadi seorang durjana. Nauzubillah min dzalik. Yang kedua, Anda kaget mencari kerja susah setelah mendapatkan batu bulu perindu tersebut. Tawaran kerjaan begitu deras,
Baru saja Anda sebulan mendapatkan kerjaan enak, seorang manajer gajinya tinggi. Tiba-tiba ada tawaran lagi membuat Anda bingung ya. Jadi untuk saudara Andre, yang pertama kita satu akidah ya. Jadi saling ngasih masukan, sharing ya. Terus jalankan, dijaga sholat 5 waktu. Dan kalau memang pada hari libur Anda berkepanjangan zikir malam ya, sholat malam juga ya dijaga. Perbanyak amalan surat Al-Fatihah saja. Dan yang lebih terpenting lagi, Anda sudah mendapatkan batu bulu perindu berkodam atau batu bulu perindu. Orang bilang apa tuh namanya, bertuah. Biar bagaimanapun saudara Andre, batu bertuah itu memiliki kodam atau nyawa, yaitu bangsa Dedemit. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kenapa saya mengharapkan Anda tawasul, perbanyak zikir ya. Yang terpenting Anda perhatikan, amalkan suratul Fatihah ya, 10.113 dan surat Al-Kahfi di ayat 107 sampai 110 3.113 ya. Gunanya ini untuk mengendalikan benda tersebut karena dia bertuah. Kenapa Anda harus mengamalkan ini? Kegunaannya untuk menyetir benda tersebut yang bertuah. Sebab suatu saat benda bertuah tersebut akan menguji Anda. Tiba-tiba Anda menjadi orang jahat seperti itu. Nauzubillah, jangan sampai. Nanti apabila Anda sedang menzikirkan tadi ya, selama 3 hari 3 malam, kalau bisa tambah puasa ya, puasa sunnah, niat karena Allah, agar saya bisa mengendalikan benda batu bulu perindu bertuah seperti itu ya, supaya Anda yang menyetir dia, apa yang Anda inginkan seperti itu ya. Jangan sampai Anda disetir dia. Jadi kita sedia payung sebelum hujan ya. Ini ngambil pengalaman. Siapapun dia yang memiliki sesuatu benda yang bertuah, kalau kita tidak punya dasar, ada saatnya kita diuji menjadi orang jahat. Jangan sampai ya. Demikianlah saudara Andre di Magetan. Mudah-mudahan Anda puas atas pencerahan dan solusi dari saya, karena benda ini benda unik, baru kali ini ditemukan. Saya sendiri baru merasakan kehebatan-kehebatannya melalui mata batin. Dimanapun, di tukang loak, tukang jual batu belum ada. Kalau bulu perindu banyak, tapi batu bulu perindu yang terdapat di atasnya ya, bagian atasnya seperti kayak jam ya, berputar. Anda lihat seperti kayak kaca mengkilat. Di balik kayak seperti kaca mengkilat itu ada suatu makhluk yang bisa bergerak, dia hidup. Anda penasaran, Anda sentuh, ternyata tidak nyampe ke dalamnya. Itulah yang namanya batu bulu perindu berkodam atau bertuah. Ini namanya, batu ini sudah menyatu, sudah sekian tahun ya, dengan bulu perindu. Jadi sebelum Anda menayangkan atensi ini, seumur-umur belum ada. Saya harapkan Anda jaga dengan baik, dan apa yang saya amalkan tadi saya berikan kepada Anda, tolong dijalankan dengan baik ya. Yang pertama, Anda bisa menyetir, Anda tidak jadi orang jahat, Anda bisa mengendalikan, tidak dikendalikan oleh dia, dan bersikap baik, sopan, pemaaf, dan jaga ini yang penting, dan penerima ya. Insya Allah semua akan berjalan baik, tidak usah khawatir. Yang penting Anda amalkan yang baru saja saya sampaikan, 3 hari 3 malam dan termasuk puasa, insya Allah. Demikianlah saudara pendengar yang berbahagia di seluruh tanah air Indonesia. Inilah batu bulu perindu berkodam dari saudara Andre, diketemukan di satu pantai dalam kondisi sedang mancing. Tanpa sengaja dia terperosok, jempol kakinya masuk, ternyata terdapat adalah batu bulu berkodam seperti itu ya, dari Magetan.
Semoga bermanfaat. Karena waktu juga kami harus turun dari udara, insya Allah kita coba lagi bersama bersama dengan acara yang sama, tanya jawab seputar dunia lain. Apabila salah kata saya berdoa maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihdinas syiratal mustaqim.